Aksi pengumpulan dana ternyata belum berakhir sampai di situ saja. Cleopatra, Stella, dan Jessica berinisiatif melelang barang-barang mereka. Jessica melelang pick gitar, Cleo melelang buku catatan hariannya, sementara Stella melelang kacamata kesayangannya. Dan nilai yang mereka dapat cukup membanggakan. Kacamata Stella laku Rp1.000.000, sementara notes Cleo terjual Rp440.000. Dan setelah seluruh dana dikumpulkan, JKT48 berhasil menghimpun uang lebih. Sama saudara-saudara kita yang kurang beruntung. benar Berbagi sama ini kita sudah menyiapkan makanan. Alhamdulillah ya, ada telur, ada ayam, ada sayuran juga, terus ada sambal. Langsung aja yuk, kita berangkat. Maaf mengganggu ya Pak ya. Ini kok tidurnya di sini Pak? Gak punya rumah. Pak itu Belum jauh mobil melaju, pemandangan miris itu kembali tersaji di depan mata. Fitri Karlina patut masgul. Ketika dirinya bisa menikmati tidur yang nyenyak di kasur empuk, keluarga ini justru harus tunduk menerima kenyataan pahit, tidur di pinggir jalan bersama anak-anak mereka. Mudah-mudahan puasanya lancar ya. Ya sedikit ya Bu buat adik. Oke. Dibagi-bagi sayang, dibagi-bagi ya. Keluarga semuanya ya. Belum hilang rasa terkejut Fitri menyaksikan penderitaan sesama, ulu hatinya kembali tertohok. Kali ini, dengan mata dan kepalanya sendiri, ia harus melihat seorang nenek yang sakit terpaksa tidur di dalam gerobak karena tak punya rumah. Buat sahur ya Nek ya. Terima kasih sama ibu, kasih sama ibu nih. Terima kasih Bu, alhamdulillah. Tuh, Wah, Hah? Oh lagi sakit? ya. Semoga cepat sembuh ya Nek ya. Semoga cepat sembuh ya Nek ya. Ini dimakan ya, nanti buat sahur ya Nek ya. Entar dulu, bapak-bapak ini kenal nggak sama kita? Boleh gimana? Yang paling ini kenal nggak nih ini? Tahu lagu ini nggak? ABG apa Pak? ABG tua. Coba nyanyi bisa nggak? Gak bisa. Yeay. Setelah melewati perjalanan rohani yang sangat menggetarkan, Fitri dan Nini Karlina akhirnya tiba di Ciamis. Layaknya artis ibu kota, kakak beradik ini disambut dengan meriah oleh masyarakat Ciamis. Apalagi setelah usai menghibur di atas pentas, Fitri dan Nini menyempatkan diri berkunjung ke Masjid Agung Ciamis yang menjadi masjid kebanggaan masyarakat di sana. Pemirsa, ternyata di Masjid Agung Ciamis ini juga ditanami, dicoba ditanami buah kurma. Itu dia mungkin pemirsa yang
Bila kita mendapat rezeki, kita berucap Alhamdulillah. Bila melihat keindahan dunia, kita berucap Subhanallah. Bukan hanya Fitri dan Nini Carlina, JKT48 juga tak mau ketinggalan dalam beramal. Bahkan, 3 personil JKT48 rela melelang barang-barang kesayangan mereka demi mengumpulkan dana. JKT48 terbilang anak baru di pentas hiburan tanah air. Namun demikian, JKT48 ternyata sudah memiliki fans setia. Bahkan saking setianya, para fans mereka rela membeli barang JKT48 yang dilelang untuk disumbangkan kepada anak-anak yatim. JKT48 memang istimewa. Grup idola ini sudah memiliki fans club. Tidak hanya remaja, yang sudah berumur pun ikut bergabung menjadi penggemar Cleopatra dan kawan-kawan. Jangan tanyakan soal loyalitas mereka. Para fans JKT48 bahkan rela mengeluarkan uang Rp120.000 untuk bisa menikmati acara buka puasa bareng JKT48. Tidak sampai di situ saja, mereka juga rela mendonasikan uang saku mereka demi aksi amal yang digelar para personil JKT48. Halo pemirsa, hari ini nih JKT48 adain acara buka bersama bareng-bareng fans tuh, bisa dilihat tuh. Rame banget kan, di sana ada ayam, ada tahu, makanan kebang selera Indonesia, terus juga ada mie goreng. Jadi, ayo kita makan dulu, karena kita juga lapar. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Terima kasih. Terima kasih ya. Aksi pengumpulan dana ternyata belum berakhir sampai di situ saja. Cleopatra, Stella, dan Jessica berinisiatif melelang barang-barang mereka. Jessica melelang pick gitar, Cleo melelang buku catatan hariannya, sementara Stella melelang kacamata kesayangannya. Dan nilai yang mereka dapat cukup membanggakan. Kacamata Stella laku Rp1 juta, sementara notes Cleo terjual Rp440.000. Dan setelah seluruh dana dikumpulkan, JKT48 berhasil menghimpun uang lebih dari Rp5 juta. Uang itu akan disumbangkan untuk anak-anak di panti asuhan. Aku punya notnya tuh lucu banget. Dan ini kesayangan aku. Penawaran pertamanya Rp10.000. Jadi terharu banget mereka bisa sampai menawar seperti itu, berarti mereka juga peduli lah terhadap sesama. Jadi JKT48 ini juga, kita juga berusaha memberikan dampak yang positif buat para remaja-remaja di Indonesia, lebih seperti itu sih. Halo, saya Indra Sinaga berperan sebagai Yudhistira. Saya Arsu Sinaga berperan sebagai Bima. Syarafi Ahmad berperan sebagai Arjuna. Saya Jun Perwira berperan sebagai Nakula. Saya Aditya Suryo berperan menjadi Sadewa. Ya, saksikan kami Pandawa 5 di Oke. Lebih dari 50 artis, penyanyi, penari, dan magician secara maraton akan meramaikan panggung Mahakarya Kemegahan Indonesia di ulang tahun RCTI yang ke-23. Jangan sampai Anda lewatkan malam spektakuler penuh sensasi Rabu 8 Agustus 2012 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Pemirsa, sampai di sini waktu kebersamaan kita. Saya Hesti Purwadinata beserta segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Dan jangan lupa simak terus kabar-kabari serta cek dan recheck dari hari Senin sampai Jumat pukul 14.30 tentunya hanya di RCTI Semakin Oke. Terima kasih dan sampai jumpa.